tanggal 22 kemarin. Oh, baru masuk ya. Baru masuk. Alasan ngambil psikologinya apa sih Kak? Alasan ngambil psikologi banyak sih alasannya. Mau diceritain satu-satu? Apa-apa juga. Oke. Jadi mungkin pas gini sih, waktu sekolah dulu itu kan aku suka banget ya kayak baca-baca artikel tentang psikologi. Nah kayak ya kepribadian itu. Terus selain itu pas aku sekolah itu kayak sering ngamatin kepribadian orang juga. Kadang kan ada yang diam banget, terus ada yang priam banget gitu kan ya. Nah, jadi kayak unik gitu loh manusia itu. Nah makanya aku kayak penasaran, terus akhirnya kayak pengen masuk sih. Dan pas masuk walaupun nggak sesuai ekspektasi juga ya. Mungkin nggak apa-apa sih, tapi pada intinya ilmu ini seru banget gitu. Kenapa nggak sesuai ekspektasi? Waktu di artikel itu yang aku baca pas sekolah, itu artikel yang ibaratnya itu sebagian kecil dari ilmu psikologi yang beneran itu apa ya, lebih umum. Tapi kalau artikel-artikel yang aku baca itu lebih bagian kecilnya gitu, makanya ya kayak gitu ya, nggak sesuai ekspektasi. Kayak lebih detailnya gitu ya. Ya. Masih kuliah online? Masih Suka duka kuliah online? suka duka kuliah online. Kuliah online. Aku ngomong dukanya dulu ya. Ya, dukanya dulu. Kan banyak juga yang ngeluh gitu kalau kuliah online. Kalau dari aku sih nggak sukanya kuliah online itu pertama ada banyak banget gangguan. Terutama kan kita yang dari apa kuliahnya itu di kota terus pulang lagi. Nah itu kadang itu terhambat sama jaringan internet. Itu yang paling utama. Sukanya kayak apa ya, nggak perlu berangkat pagi-pagi ke kampus gitu, jadi bisa langsung ngerjain, bisa langsung kuliah online meskipun itu baru bangun tidur. Benar banget. Kalau ngomongin masalah kuliah online, pasti banyak banget cerita dari mahasiswa suka dukanya. Iya. Yang paling menghambat emang benar banget Kak. Karena nggak semua mahasiswa ini jaringannya stabil. Iya. Aku juga ngerasain seperti itu. Nah, Dari sinyal aja udah kayak, aduh kesel banget. Tapi kebanyakan mahasiswa ini ketika kuliah online itu menurut aku ya kayak menyepelekan. Kayak kan kadang kan tugas ini kan banyak banget ya. Tapi mereka itu kayak lebih suka ngerjain itu kayak pas deadline. Pas deadline. Pas deadline. Nah, kalau ngomongin deadline nih, Kak Tiara sendiri pernah nggak sih ngerjain pas deadline? Pertanyaan itu sih pasti dijawab pernah oleh seluruh mahasiswa. Enggak, betul nggak? Bener banget. Aku juga sendiri seperti itu. Oh gitu. Oh iya. Kalau dari aku iya pernah. Itu semester yang lalu malahan keseringan. Tapi alhamdulillahnya di semester ini udah mulai adaptasi. Kan kebanyakan emang teman-teman mahasiswa ini ngerjain pas deadline ya. Iya. Aku ngerasa itu kayak wajar sih, soalnya teman-teman juga banyak banget yang ngerjain pas deadline, entah hamil 1 jam atau hamil 1 hari itu baru gerak. Katanya itu kalau pas deadline itu kayak ada greget-gregetnya, kayak baru semangat gitu. The power of kepepet ya. Benar banget. Ya. Kalau menurut Kak Tiara, wajar nggak sih sebenarnya kalau ngerjain pas deadline? Kalau dari aku sih mungkin jawabannya kurang wajar. Kurang wajar. Jadi kayak gini sih gambarannya. Misalnya nih Kak Suci itu jadi dosennya, terus aku jadi mahasiswanya gitu ya.
Suci kasih aku tugas, terus aku yang ngerjain kan. Nah, tujuan Kak Suci ini sebagai dosen ngasih tugas itu kan biar mahasiswanya ini lebih apa gitu kan ya. Aku pun juga yang ngerjain sebagai mahasiswa biar aku lebih apa. Nah itu kasih. Nah pada dasarnya tujuan kita itu sebenarnya sama gitu. Nah karena sama ini tadi kan kita saling bekerja sama nih biar sesuai, biar tujuannya itu tercapai gitu. Nah kalau misalnya yang satu ini, yang mahasiswanya ini ngaret atau menunda tugasnya atau nggak ngerjain malahan itu kan lebih apa ya, tujuannya nggak bakal tercapai kan, jadi terhambat. Nah dari situ kan problematika karena tujuan nggak tercapai itu pasti ada. Nah makanya itu merugikan kedua belah pihak. Dan ya dari situ bisa dibayarin lah wajar apa enggak. Jadi jawabannya nggak wajar. nggak wajar ya. Iya. Ya, gitu. Kalau nggak wajar Kak, udah tahu nggak wajar nih. Iya. Tapi teman-teman mahasiswa ini masih sering ngerjain pas deadline. Masih sering. Apa karena emang udah kecanduan atau Iya. kenapa gitu? Kenapa kok tetap masih ngerjain pas deadline? Oh gitu. Jadi kalau di psikologi ya, mungkin ini aku kasih tahu beberapa insight atau pengetahuan lah gitu. Jadi manusia itu kalau dari teori evolusi ya, nenek moyang kita itu kan dulu seorang pemburu. Nah seorang pemburu kan tiap hari pekerjaannya pasti berburu. Nah ketika ada kayak hewan buas atau hewan liar yang berbahaya bagi mereka, itu kan mereka bakal terancam. Nah otomatis kan mereka jalan satu-satunya pasti bertahan diri. Nah dari situ maksudnya ketika ada bahaya atau yang menuntut mereka itu untuk struggle atau untuk bertahan diri, mereka bakal lebih fokus, lebih apa ya, pokoknya bertahan diri. Kalau dianalogikin ke mahasiswa tadi itu mereka bakal mempunyai ketahanan diri, bukan ketahanan diri, apa ya, mode on bertahan diri pas udah deadline. Jadi ibaratnya itu tugas itu kayak ancaman ya Kak. Ya bisa jadi sih. Jadi seperti itu, karena emang kadang aku pun ngerasa kalau semua ada tugas itu kadang kayak ngerasa tertekan banget. Mungkin karena emang ngerasa kayak gak mampu atau enggak belum mencoba tapi udah overthinking dulu. Iya, overthinking dulu gitu. Jadi kenapa Kak Tiara pakai analogi Tadi yang tadi yang nenek moyang tadi ya. Sebenarnya aku ini ngambil analogi ini dari channel YouTube ya. Namanya itu 1%. Tahu nggak? Tahu. Oh ya, ya kayak tahu gitu. kemarin tapi Oh gitu. Ya kayak gitu. Channel ini itu kayak ngebahas tentang apa, sekolah kehidupan, apa ya namanya, life school lah. Pokoknya ya tentang apa, cara-cara kita menghadapi masa dewasa gitu loh. Ya kayak gitu. Ya dari situ mereka kayak nerangin kenapa sih kok kita prokrastinasi. Ya kayak gitu. Prokrastinasi itu kayak istilahnya itu kita menunda-nunda hal yang penting dilakukan seharusnya pada saat itu juga di waktu itu, tapi kita mengganti melakukan pekerjaan yang nggak penting-penting amat. Ya kayak gitu prokrastinasi. jadi yang channel YouTube tadi bukan promosi ya, Bukan promosi tapi boleh sih boleh dilihat. barangkali teman-teman butuh bisa cek YouTube-nya. Bukan promosi tapi Iya bukan promosi, bukan endorse. Iya kayak gitu. jadi kalau ngomongin masalah tugas, ngomongin masalah deadline ini emang Iya. udah ada habisnya gitu. Iya. Teman-teman kadang juga emang suka nunda-nunda gitu. Lebih suka kayak scroll IG atau main sosmed lainnya demi kesenangan diri sendiri. Sedangkan tugasnya itu tugas 1, tugas 2, tugas
kayak kebanyakan di rumah, tugas numpuk, terus kita nggak bisa apa ngatur jadwal kita sendiri sampai tertumpuk-tumpuk gitu. Kalau menurut Kak Tiara nih, caranya agar kita itu bisa ngatur Kayak waktu gitu. ngatur kayak waktu kita agar bermanfaat lah, nggak buang-buang waktu. Nggak buang-buang waktu. Nah, Mungkin yang bisa aku kasih tipsnya ada 3 yang mungkin aku terapin. Ya. Yang pertama itu pastikan kalian buat semacam prioritas tugas atau prioritas apa gitu loh pekerjaan. Jadi kayak kalian kan pernah kamu juga pernah Kak ya dapet semacam banyak tugas gitu. Terus kalau nggak gitu tugasnya berat banget ya, susah gitu, Bener. susah dikerjain gitu. Nah mungkin cara yang bisa diambil itu kita ambil kertas lah, kita susun pekerjaannya. Kalau kebanyakan pekerjaan kita tulis hari ini atau minggu ini mau ngerjain apa aja, tulis semuanya sampai detail. Oke udah. Nah terus kita susun mana yang paling mendesak, terus ya udah kita rapiin lagi, tulis yang paling atas, bla 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 sampai yang prioritasnya nggak terlalu mendesak alias udah jauh-jauhan. Terus itu lakuin, bener-bener lakuin. Jangan mungkin nanti tergoda dengan tugas yang pekerjaan siapa ya, semacam aktivitas lain yang mungkin nggak berguna gitu ya. Yang kurang penting maksudnya. Terus kalau misalnya pekerjaannya itu berat, mungkin itu tadi kamu bisa bagi di pekerjaan ini yang berat ini tadi, yang bisa aku lakuin itu apa aja, yang paling mudah dipecah. Misalnya tugas bikin esai gitu ya, dipecah kayak tugas paling ringan cari bukunya, cari referensinya. Terus tugas yang agak berat misalnya baca per referensi. Tugas yang paling berat ngerangkum referensinya. Nah kayak gitu, dari yang ringan agak berat terus yang paling berat. Nah ini kerjain yang paling mudah, yang kayak gitu ya. Terus tips yang kedua, minum dulu ya. minum dulu nih. Gak apa-apa Kak, karena emang kan dijelasin banyak banget, jadi kita baru minum. betul. Jadi yang kedua itu pastiin kita yakin sama diri sendiri. Kalau misalnya kan kadang kita lebih ngikutin mood kita kan. Aku hari ini malas ngerjain ini. Ya boleh aja sih kalau mikirnya gitu, tapi resikonya nanti tugasnya nggak selesai. Jadi mau nggak mau ya meskipun nggak mood tetap kerjain aja. Yakin gitu. Walaupun nggak bisa ngerjain sesempurna mungkin, walaupun nggak mood tetap kerjain aja. Terus yang ketiga itu jangan takut salah. Kalau misalnya nanti kalian udah belum ngerjain, belum udah mikir wah nanti takut salah ya nggak selesai, ya kamu harus kayak ya udah deh pokoknya kerjain dulu, nanti kalau misalnya udah selesai sebelum tenggat waktu kan bisa aku koreksi lagi. Jadi kayak gitu tips yang kayak gitu. Jadi dari Kak Tiara tadi ada beberapa tips agar kita nggak nunda-nunda, agar kita segera menyelesaikan tugas. Memang benar banget kata Kak Tiara, mood kadang memang menjadi alasan kita. Nggak mood nanti aja. Jadi kalau ditanya kenapa sih ngerjain pas deadline nggak mood, jadi ibaratnya itu salahnya mood gitu. Ya, salahnya mood. Apa sih salahnya mood gitu?
membaik atau biar ngerjain itu enak gitu. Kadang kan kita tuh mikirnya kalau nggak mood ya nggak mood, udah males, kalau dipaksa nggak mau. Kadang kayak gitu. Ada tips nggak sih? Apa ada cara agar bisa membalikkan mood menjadi lebih baik lagi? Oke, jadi gimana caranya ngembaliin mood gitu ya? Pertama mungkin sih kalau dari apa ya, tips kebanyakan orang dan tips yang pastinya mungkin di apa kayak disarankan sama psikolog, itu pasti mereka bakal nyaranin kenali dulu kalian. Maksudnya kayak kenali dulu, aku ini senengnya itu apa sih, senengnya itu ngapain sih, aku bisa seneng kalau aku udah ngelakuin apa sih. Jadi mungkin sebelum ngerjain tugas kalian lakuin apa dulu, tapi kasih batasan waktu, jangan kelamaan. Nanti kelamaan bisa yaitu kelewat batas. Jadi itu adalah beberapa tips dari Kak Tiara. Kalian udah gak bisa alasan lagi, nggak mood, karena mood itu bisa dikembalikan lagi jadi lebih baik dan kita bisa ngerjain sesegera mungkin gitu. Kalau emang dari teman-teman mahasiswa ini kebanyakan alasan, emang gitu sih, kayak ngeliat teman-temanku sendiri juga gitu Kak. Kalau dari aku ya, menurutku lingkungan itu juga mempengaruhi loh. Bener banget. Jadi mungkin sebisa mungkin loh ya, kelilingi teman-teman yang lebih apa ya, lebih apa, atmosfernya itu mendukung gitu loh, mendukung biar kamu nggak menunda-nunda gitu. Bener banget sih. Kalau ngomongin masalah sekeliling, ya, emang mempengaruhi. Kadang ya Kak, teman-temanku itu, aduh ini gimana ya, nanti teman-temanku tahu, aduh. Iya. Ya nggak apa-apa, maaf. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang dalam kelompok tadi nggak ada yang benar-benar semangat, mungkin kita bisa jadi pelopornya gitu. Ya kan? Ayo guys, kita ngerjain gitu. Tapi kan dicuekin gitu kan emang ya kodratnya mungkin atau gimana ya, bingung gitu kalau ngomongin itu. Mahasiswa itu kebanyakan alasan, pas tugas banyak banget ngomong bingung mau kerjain apa. Itu ajaibnya mahasiswa gitu. Ajaibnya mahasiswa. Tugas numpuk katanya bingung mau kerjain apa. Kalau pas udah deadline baru dan dia bergerak gitu. Tapi tadi udah dikasih tahu beberapa tips, jangan sampai kalian alasan lagi nggak mood. Nggak boleh pokoknya. Nggak boleh. Kita lihat ada beberapa tips. Nah, kalau ngomongin masalah ini tadi ada solusinya nggak sih biar konsisten? Kadang itu kita gini Kak, semangat di awal-awal. Bukan masalah tugas aja sih sebenarnya, banyak kalau kita lagi pengen apa gitu di awal itu semangat banget. Tapi nanti kalau udah 1 kali, 2 kali males, udah balik lagi ke asal. Jadi gimana? Aku sih kalau dari aku mungkin aku juga masih apa ya, masih kadang-kadang terbawa menunda. Terbawa arus. Iya, terbawa arus. Masih menunda, jadi mungkin masih kurang konsisten. Tapi dari aku pribadi ya, aku tetap harus menanamkan pada diri gitu. Aku harus konsisten. Ya nggak harus sih, aku mau konsisten. Jadi kata kuncinya itu kalian jangan pakai kata harus, tapi mau. Kalau harus nanti tertekan atau gimana? Kalau harus nanti tertekan, dan ya pada akhirnya kita ngelakuinnya ya di akhir-akhir tadi, pas waktu keadaannya terancam. Jadi mulai apa, dengan kata mau, pokoknya aku mau ngerjain ini, tapi bukan aku harus ngerjain ini. Oh iya. Jadi teman-teman, emang kalau pandemi seperti ini tuh bawaannya tuh pengen males-malesan gitu, tapi kita nggak bisa menjadikan itu alasan untuk menunda-nunda waktu, ngebiarin tugas numpuk begitu aja. Karena mungkin 1 kali, 2 kali kita masih bisa ngejar tugas itu pas deadline, tapi nanti kalau 3 kali
kita nggak bisa gimana? Nanti yang kecewa diri sendiri juga, ya kan? Apalagi kalau nanti nilainya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi kayak ngerasa males gitu. Lagi-lagi ngomongin masalah males. Iya. Kadang sih itu sih, kadang kita nggak tertarik untuk mengerjakan tugas itu gara-gara kita nggak menemukan arti dari pekerjaan kita, nggak menemukan makna dari pekerjaan kita, nggak tahu esensinya dari pekerjaan kita. Jadi mahasiswa itu kebanyakan kurang tahu maknanya atau esensinya dari tugas tadi. Jadi sebisa mungkin ya cari manfaatnya dari tugas ini tuh apa. Jadi kalian bisa tahu, oh tugas ini manfaatnya gini, kalau aku kerjain aku bakal bisa gini, aku bakal bisa punya keterampilan ini. Dan itu kan juga berguna kan buat pekerjaan nanti, dunia kerja. Ya, benar banget. Kan apalagi kita kuliah kan pada akhirnya tujuannya ke situ kan. Iya kayak gitu. Kalau dari Kak Suci sendiri nih, mungkin kan pernah ya ngerjain tapi ditunda-tunda terus ya karena mungkin distraksi atau gangguan lain gitu, kayak ya HP atau apa gitu ya, ada notif dikit lihat bentar dulu ya tugas aku Balas dulu gitu. Bener banget. Kalau kita udah pegang HP, buka WA atau Instagram itu udah lupa sama semuanya. Apalagi kalau kita yang mungkin jualan online, kayaknya itu chat customer itu bikin apa ya, terngiang-ngiang. terngiang-ngiang. Beneran ya. Jadi kayak kalau nggak dibalas tuh sayang banget nanti kehilangan ini kan. Beneran. Momen ya cuman Bener banget. Karena emang salah satu penghasilan mahasiswa kebanyakan kan jualan online. iya bener. Tapi sebenarnya emang aku ngerasa kayak emang aku salah gitu, karena juga ngefek ke tugas-tugas yang tak tinggalin. Mungkin ada yang kerjainnya pas deadline dan hasilnya kurang maksimal. Kebanyakan seperti itu. Karena kalau udah ngerjain pas deadline jadi ala kadarnya, nggak bener-bener maksimal gitu. Pernah juga itu ngedit video pas tugas, udah mepet banget. Jadi ada yang perlu dibenerin, jadi ya udahlah gitu. Karena emang udah waktunya ngumpulin, mau gimana lagi, mau diedit lagi juga ya gimana gitu, udah mepet. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman, kita emang lagi benar-benar berjuang di pandemi ini, tapi jangan sampai menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang kurang berguna gitu, kurang bermanfaat. Karena emang kalau kita kuliah jelas tanggungan ya tugas gitu, kewajiban kita mengerjakan tugas itu. Sebaiknya lebih ke kayak tadi itu ya, diprioritasin. Yang penting, pokoknya yang penting dulu sebelum yang kurang penting itu nanti. Nanti takutnya ya itu tadi ya, kalau kita ngerjain ala kadarnya nilai nggak sesuai, jadi yang kecewa kita sendiri kayak ngerasa malah kalau kita udah kecewa kadang malah males ngerjain, soalnya udah tahu nanti juga palingan dapat nilai gini, karena emang nggak sesuai sama ekspektasinya juga, kecewa sendiri, males sendiri, nyesel sendiri, takutnya seperti itu. Iya ya kayak gitu mungkin siklusnya orang-orang yang nunda-nunda terus hasilnya mengecewakan, terus nyesel, nyesel, habis itu frustasi lagi, habis frustasi ya sedih, ya kayak gitu terus. Besoknya beresolusi kayak gitu beresolusi aku pengen ngerjain cepet-cepet, terus akhirnya menemukan distraksi lagi, ya kayak gitu lagi, ya siklusnya berulang. Siklusnya kayak gitu terus emang ya kan. Kita harus nyetop sendiri gitu. Jadi kita harus memperbaiki diri sendiri juga, kayak apa ya yang kurang, apa ya yang salah, apa yang harus diperbaiki. Karena emang
kita di masa pandemi ini emang saking santuinya, saking entengnya, kebanyakan dari kita menyepelekan hal-hal yang semacam itu. Tugas-tugas dibiarin aja, kita scroll IG, tugas numpuk, pas deadline baru deh kayak apa ya, greget sendiri gitu, Ambiar lagi ya gitu, bener banget. ambiar lagi. Jadi beberapa tips dari Kak Tiara tadi, yang pertama mungkin kalian harus memprioritaskan tugas, catat itu semua. Terus yang kedua tadi, Yakin sama diri yakin sendiri. diri sama diri sendiri. Emang bener banget, kita emang harus yakin. Kalau kadang kan bisa nggak ya, kita kayak apa ya, ngerasa kayak bisa nggak ya kerjain ini gitu. Kita cuma mikir itu tapi nggak gerak, itu Iya. sama aja gitu, sama aja kita kebanyakan mikir, nunda-nunda waktu lagi. Mending udah deh buka laptop, cek gitu kan, buka laptop langsung deh mulai ngerjain, jangan kebanyakan alasan, nggak mood, nggak gini, nggak gitu, malas dan lain sebagainya, karena emang itu bakalan berdampak pada kita. Terus yang ketiga tadi, jangan takut salah ya Kak, Iya, jangan takut salah. karena emang semua itu nggak luput dari kesalahan, dan kita bisa belajar dari sebuah kesalahan. Jangan diulang-ulangin terus gitu, apalagi kalau kita habis nonton video ini ya kita semangat banget, semangat, tapi nanti kalau 1 kali 2 kali udah males. Tadi udah dikasih tips juga agar kita bisa mengembalikan mood, itu kalian bisa contoh, dan semoga kita di tahun ini juga lebih baik lagi, Amin amin. pandemi juga cepat berakhir, Ya, amin. dan yang mahasiswa pencinta deadline semoga Ya. bisa berubah lebih baik lagi. Harus stop. Ya. Mau stop ya. Pokoknya semoga kita kedepannya lebih baik lagi, pandemi hilang dan kita diberi kesehatan. Ya, amin. Dan terima kasih buat Kak Tiara sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk kita sharing-sharing santuy seperti ini ya Kak. Makasih juga buat Kak Suci udah mau ngundang aku, kita bincang-bincang yang seru Pol gitu. Iya. Jadi terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.